Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class with me, Miss Yesi. Dalam video kali ini dibuat untuk mata kuliah PR Writing. Buat Anda yang ingin menonton atau mengikuti kuliah ini, silahkan tonton videonya hingga akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Nah, dalam video kali ini Miss Yesi akan bahas tentang media relation ya. Apa itu media relation? Apa-apa saja bagiannya? Di dalam media relation ini kita ngapain aja? Ayo kita lihat sama-sama. Oke, pertama tujuan instruksional umum dari pelajaran ini adalah setelah mempelajari media relation, mahasiswa diharapkan mampu membuat perencanaan program media relation yang menghasilkan publikasi organisasi yang optimal dan berimbang alias balance. Jadi Miss Yesi harapkan bisa membuat rencana program media relation yang menghasilkan suatu publikasi. Kemarin ada siaran pers, ada apa? Ada brosur, ada iklan. Nah, itu yang diharapkan nanti supaya bisa membuatnya, oke? Kita lihat dulu, ini bab 1, media relation sebagai aktivitas PR. Ini ada pendahuluan perkembangan media massa, media relation dan media massa, pengertian media relation, bentuk publikasi, organisasi yang membutuhkan media relation, tujuan media relation, aktivitas media relation dan kompetensi sebagai PR. Nih, kita lihat dulu pendahuluan. Merupakan aktivitas PR yang paling banyak dilakukan, kemudian menjalin hubungan baik dengan pihak media massa. Jadi media relation itu aktivitas yang banyak dilakukan oleh PR writing, kemudian dia juga menjalin hubungan baik dengan media massa. Ini kan kita kan saling membutuhkan, media massa membutuhkan kita membutuhkan media massa. Jadi untuk supaya suatu hal itu berkembang dengan baik, jadi ada relation yang bagus di antara kita. Nah, kalau kita lihat perkembangan media massa, itu kalau yang pertama di sini di layar bisa kita lihat di media cetak, kita lihat surat kabar atau harian. Di tahun 97 itu ada 79, kemudian meningkat di tahun 99 jadi 299, menurun lagi di 2005, 245, kemudian di 2008 semakin turun jadi 107. Begitu juga dengan tabloid yang terbitnya mingguan ya. Pertama di tahun 97 itu ada 88, kemudian ada 886 di tahun 99 meningkat progresnya. Kemudian 2005 menurun lagi 329, kemudian 2008 hanya 7. Oke. Majalah, untuk majalah itu tahun 97 bisa dilihat 114. Yang paling banyak signifikan peningkatan itu adalah tahun 99, ini saat booming-boomingnya ya. Boomingnya media cetak itu tahun 1999. Kita lihat lagi media radio. Nah, ada 740 sinyal frekuensi yang sedang aktif tahun 97 ditambah dengan RRI. Kemudian ada 1100 ya yang bisa didengar radio di seluruh penjuru. Kemudian ditambah lagi dengan RRI tahun 2005 2000, 2008 683. Kalau sekarang 2020 I don't know ya. Belum ketemu surveinya. Untuk media televisi itu ada 6, ada 11 di tahun 99, kemudian di 2005 ada 65, kemudian 2008 127. Ini data didapatkan dari Dewan Pers Desember 2007, Wikipedia ya, Februari 2008. Sorry ya. Nah, sekarang kita lihat lagi antara media relation dan media massa. Satu, perkembangan media massa mempengaruhi media relation. Kenapa seperti itu ya? Karena mereka saling membutuhkan. Ada hubungan yang signifikan antara media massa dengan media relation. Makanya tanpa media massa, media relation tidak ada. Begitu juga sebaliknya. Kemudian memberikan benefit bagi kedua belah pihak. Ada keuntungan antara keduanya. Informasi yang kredibel. Jadi informasinya itu akurat ya. Terpercaya, kemudian terbangun opini yang positif. Jadi karena ada siaran pers, mungkin salah satu contohnya diambil oleh media massa, yang tadinya orang bisa berpendapat negatif dengan adanya siaran pers yang dikeluarkan, itu lebih menjamin suatu berita tersebut bisa memiliki poin plus tersendiri. Jadi ada pembuktiannya melalui siaran pers tersebut. Kemudian ini tidak mudah ya. Jadi hubungan keduanya itu tidaklah mudah untuk menciptakan suatu hubungan yang baik itu karena ada pergesekan juga. Kemudian ada juga yang saling merugikan, tapi itu tidak boleh terjadi. Mereka keduanya harus tetap saling berhubungan baik.
Nih, pengertian media relation. Media relation itu adalah usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Ini menurut Frank Jeffkin tahun 2000 halaman 98, bisa you lihat bukunya. Jadi ini adalah usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi perusahaan yang bersangkutan. Jadi kita seorang PR, kemudian kita memberikan informasi ini kemudian dipublikasikan dan disiarkan oleh media. Itu hubungannya, itu yang dinamakan dengan media relation. Kemudian ada yang dimaknai dengan menurut Sam Black dan Melvin, ini tahun 88, halaman 37 di bukunya, ada hubungan timbal balik antara organisasi dengan pers. Jadi kita ini kan dalam suatu forum perusahaan, kemudian boleh satu organisasi memiliki hubungan dengan pers, itu dinamakan dengan media relation. Atau aktivitas komunikasi PR untuk menjalin pengertian dan hubungan timbal balik dengan media massa dalam rangka pencapaian publikasi organisasi yang maksimal serta seimbang. Jadi agar berita ini tidak simpang siur, agar seimbang ya, agar ada bertemu fakta dengan yang nyata, harus balance. Nah, inilah yang dinamakan dengan media relation, hubungan antara PR dengan media massa. Kalau menurut C. Lawrence, nah Dennis L. and Wilcox mengungkapkan bahwa konsep publisitas sebagai informasi yang tidak perlu membayar ruang-ruang pemberitaan atau penyiaran dan tidak dapat dikontrol oleh perusahaan yang memberi informasi. Jadi kita sebagai PR tuh kalau bagaimana hubungan media relationnya, jadi kita nggak perlu membayar untuk suatu publikasi atau suatu berita yang ingin kita publikasikan, karena wartawan itu sangat membutuhkan kita, begitu juga sebaliknya kita ini saling membutuhkan untuk suatu launching, misalnya untuk pemberitaan suatu perusahaan, agar suatu perusahaan itu atau instansi itu memiliki memiliki aura yang positif ya, atau orang lain melihat kita ini bagus, itu kita memerlukan media massa untuk mempublikasikan apakah benar-benar kita ini memang bagus, perusahaan kita bagus, instansi kita ini bagus. Disitulah kita lihat hubungan antara keduanya. Banyak ya, I'm sorry. Oke, bentuk publikasi. Jadi ini ada tiga. Yang pertama berita rutin. Ini berupa pengumuman pertemuan, konferensi, pameran seni, pelatihan, pernyataan perusahaan mengenai akuisisi, kemudian perubahan dan pergantian personel. Ini berupa berita rutin yang selalu dikeluarkan oleh sebuah PR writing. Sebuah PR. Kemudian ada berbentuk feature. Ini berupa aktivitas sosial perusahaan. Kemudian ada artikel yang berkaitan dengan mengenai wacana yang akan digulirkan organisasi atau instansi untuk memperoleh tanggapan publik dan mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan tertentu. Jadi dalam artikel ini misalnya mungkin kita keluarkan dalam bentuk siaran pers, atau mungkin dalam bentuk press release, atau ada lain mungkin dalam bentuk iklan, atau mungkin dalam bentuk brosur. Ini bisa kita lakukan seperti itu. Nah, untuk organisasi yang membutuhkan media relation, yang pertama itu kita lihat dulu mempunyai publik eksternal yang luas, seperti contoh organisasi pemerintahan. Kemudian ada BUMN, perusahaan go public, perusahaan yang memberikan pelayanan publik. Apa saja contohnya untuk organisasi pemerintahan, BUMN, dan perusahaan go public, serta perusahaan yang memberikan pelayanan publik? Silakan isi di kolom komentar jawaban yuk. Jadi berikan contoh masing-masing untuk organisasi pemerintahan itu apa contohnya. Kemudian BUMN apa? Perusahaan go public apa? Dan perusahaan yang memberikan pelayanan publik contohnya apa? Silakan isi jawaban yuk di kolom komentar. Jangan lupa ya. Kemudian yang kedua kita lihat dulu organisasi yang lain itu organisasi kecil melalui asosiasi. Nah, misalnya Asosiasi Perempuan Indonesia, Asosiasi Pebisnis Indonesia, itu salah satu contoh bentuk asosiasi. Kemudian ada lagi misalnya kalau sekarang ada asosiasi pedagang-pedagang kecil di Kota Padang. Nah, itu kan salah satu bentuk asosiasi. Kira-kira apalagi yang lain? Boleh tambahkan di kolom komentar.
Nih, tujuan media relation yang pertama itu adalah publisitas, ya publikasi ya. Itu adalah untuk memberikan informasi. Kemudian yang kedua memperoleh tempat dalam pemberitaan media mengenai hal yang menguntungkan. Jadi kita memiliki tempat tertentu di hati media sebagai suatu hal yang menguntungkan, baik untuk kita maupun untuk si media massa sendiri. Kemudian memiliki umpan balik dari masyarakat. Selanjutnya, informasi bagi penilaian perusahaan dan hubungan yang stabil dan berkelanjutan. Manfaat media relation sendiri itu membangun pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab organisasi dan media massa. Jadi kita ini memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sebuah organisasi itu memberikan informasi yang jelas, sedangkan media massa itu mempublikasikan suatu informasi yang telah kita berikan itu dengan benar. Kemudian yang kedua, membangun kepercayaan timbal balik dengan prinsip saling menghormati, menghargai kejujuran dan kepercayaan. Jadi ini kita harus tetap saling menghormati, menghargai kejujuran dan kepercayaan walaupun kita saling membutuhkan. Kemudian yang ketiga, penyampaian atau perolehan informasi yang akurat, jujur, dan mampu memberikan pencerahan bagi publik. Jadi jangan menyiarkan atau memberikan berita hoax sebagai PR, itu jangan seperti itu. Tapi berikanlah sesuatu yang nyata, yang akurat, yang kira-kira bisa diterima secara positif oleh orang lain, berguna, bermanfaat bagi orang banyak. Apa saja aktivitas media relation? Yang pertama itu ada pengiriman siaran pers. Yang kedua ada konferensi pers. Yang ketiga ada media gathering. Kemudian ada perjalanan pers, ada special event, wawancara khusus, serta menjadi narasumber media. Contoh untuk pengiriman siaran pers. Nah, misalnya dari suatu instansi kita mengirimkan berupa siaran pers, kita akan launching suatu produk, kita keluarkanlah siaran pers. Misalnya launchingnya besok. Sebelum hari H kita akan keluarkan dulu bahwa kita akan memberitahukan bahwa kita akan mengeluarkan suatu produk. Ini kalau kita di suatu perusahaan, ya kalau suatu instansi apalagi contohnya. Kemudian konferensi pers. Nah, misalnya apa yang kita harus konferensi perskan? Misalnya itu untuk pemilu misalnya. Dari kita sebagai mungkin anggota KPU atau mungkin ketua KPU, kita memberikan ini, misalnya ada suatu permasalahan terjadi menyangkut pemilu, kemudian kita harus memberikan klarifikasi terhadap itu, bisa melalui konferensi pers. Kemudian media gathering, perjalanan pers, special event, wawancara khusus, serta menjadi narasumber media. Apa contohnya? Silahkan tambahkan jawabannya di kolom komentar. Oke? Nah, pemahaman tentang media, ini yang pertama kita lihat dulu adalah karakteristik. Kira-kira karakteristik media itu bagaimana? Kemudian yang kedua itu publik, kemudian cara kerja wartawan itu kita tahu ya, kan kita sudah belajar di jurnalistik, cara kerja wartawan kita sudah tahu pasti. Kemudian sistem politik negara, ini harus kita singgung-singgung juga. Kemudian sistem media seperti apa, kemudian sistem hukum. Nah, yang pertama kita lihat, membangun hubungan baik. Membangun hubungan baik itu berupa kejujuran dan kredibilitas. Kemudian ada pelayanan informasi yang cepat dan benar. Ada juga jangan melakukan tekanan, jadi nggak boleh orang tersebut kita buat di bawah tekanan, tidak boleh. Kemudian jangan menyembunyikan cerita yang merugikan perusahaan. Nah, ini nggak boleh. Dan jangan banjiri media dengan informasi. Jadi informasi ini nggak boleh juga terlalu banyak kita berikan kepada media. Jadi cukup yang penting-penting aja, straight to the point. Kemudian bagaimana kompetisi PR itu? Yang pertama, menulis dengan bahasa jurnalistik yang baik dan membuat konsep pidato. Bahasa jurnalistik yang mana? Bahasa yang bisa membuat orang berkomunikasi di dalamnya antara pembaca dengan penulis, antara penulis dengan pembaca, begitu sebaliknya ya. Kemudian wawasan luas. Nah, ini jadi sebagai PR itu kita harus memiliki wawasan yang luas. Gak boleh stuck di satu titik. Kemudian yang ketiga, komunikasi, persuasi, dan personal. Jadi persuasi ini adalah negosiasi, misalnya kalau begini mau nggak, kalau gitu bisa nggak gitu. Jadi harus bagus persuasinya antara kita dengan lawannya. Kemudian secara personil kita juga harus bagus komunikasinya. Kalau komunikasinya saya tidak bagus, bagaimana caranya kita mampu untuk melobi atau menciptakan suatu hal positif dari suatu perusahaan atau instansi tempat kita bekerja. Kemudian menguasai produk. Nah, ini.
kita mau launching, tapi kita nggak tahu produknya apa. Kemudian bahan-bahannya apa, ini terbuat dari apa, kira-kira nanti apa manfaatnya setelah digunakan. Nah, itu kita harus tahu, menguasai produk. Kemudian komunikasi efektif. Nah, jadi kan ada yang tidak efektif dan efektif. Kalau efektif berarti kan dia secara langsung ya. Jadi ada timbal balik antara si pembicara dengan yang mendengar. Jadi orang lain, oh ini ternyata yang dibicarakan. Nah, gitu. Nah, selanjutnya adalah narasumber media yang kredibel. Jadi narasumber medianya harus kredibel, harus nyata bentuknya ya. Ini ada pertanyaan untuk you, untuk tugas. Silakan kerjakan tugas ini, kemudian nanti dikumpulkan di akhir perkuliahan. Yang pertama itu adalah jelaskan peranan media massa bagi suatu organisasi dan berikan contohnya. Jadi apa peranan media terhadap suatu organisasi atau instansi di tempat PR ini bekerja. Kemudian berikan contohnya. Kemudian yang kedua, jelaskan konsep media relation. Konsep media relation itu seperti apa? Menurut pendapat you. Kemudian yang ketiga, kompetensi apa yang harus dimiliki praktisi PR dalam media relation? Sebagai seorang PR, apa sih kompetensi yang harus kita miliki? Nah, silakan jawab, nanti dikumpulkan setelah perkuliahan berakhir. Okay, I think that's all for today. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya di minggu depan di mata kuliah yang sama dan materi yang berbeda. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan informasi berikutnya. Bye!